dulu lagi. Kita masuk ke bagian awal Pak Rofi ya. Seperti biasanya saya ingin menanyakan kira-kira gimana Pak Rofi kegiatan hari ini selama 1 bulan terakhir ini? Ya, selama kegiatan hari ini tentunya banyak sekali kan, kemarin itu libur selama 1 bulan. Jadi untuk pikiran kan kita mulai kembali, dan di modul 3.1 kemarin alhamdulillah memang banyak sekali materi terkait mengarahnya ke kepemimpinan sekolah. Ya, alhamdulillah semua sekarang kan sudah selesai kemarin di modul 3.2. Itu alhamdulillah memang banyak ilmu yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan, dan terkadang itu bidang kita itu sebagai guru, tapi di posisinya di modul 3.1, 3.2 ini kita diposisikan sebagai pemimpin, ya, pemimpin dalam artian kepala sekolah gitu. Jadi tidak ada kendala Pak ya. Selama ini sudah tentu sampai di modul 3.2. Apa saja Pak capaian yang Pak Rofi capai? Ya, untuk capaian kan untuk modul ini kan memang sementara hanya di LMS ya, kita kerjakan di LMS dulu. Kemudian untuk praktek-prakteknya ini kan memang bidangnya di bidang kepala sekolah. Jadi memang saya sendiri itu juga menerapkan, meskipun bukan sebagai posisi di kepala sekolah, tapi saya menerapkan di pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi di kelas itu kan saya mempunyai anak didik. Jadi di anak didik itu misalkan ada beberapa kebijakan yang harus saya terapkan di beberapa anak didik itu. Dan misalkan di kelas itu ada beberapa anak yang misalkan saya ajar seperti ini, berbagai metode, itu tidak bisa naik nilainya, tapi mau tidak mau karena memang kebijakan untuk menyelamatkan anak tersebut, maka harus saya naikkan nilainya. Nah, itu pun juga salah satunya. Tapi beberapa kebijakan yang saya lakukan di sekolah itu memang ada sangkut pautnya dengan dengan modul di 3.1 dan 3.2 ini. Pemimpin sekolah harus bisa mengambil sebuah keputusan yang bijaksana untuk melakukan semua siswa. Terima kasih Pak Rofi, sebuah capaian yang baik yang patut diberikan penghargaan. Mudah-mudahan nanti jadi di teori di modul 3.1 dan 3.2 itu tidak hanya bisa diterapkan untuk pembinaan Pak Rofi sebagai sekolah, tapi juga bisa diterapkan pada anak-anak bagaimana apa melaksanakan kepemimpinan. Baik Pak Rofi, mengenai tindak lanjut dari pendampingan yang kemarin, apa kira-kira yang sudah terkait beberapa pendampingan kemarin itu ada pendampingan yang kemarin 3 itu apa Pak? Yang kemarin itu berfokus ke supervisi akademik. Tindak lanjutnya sudah Pak Rofi siapkan untuk P4 ini. Iya. Ini saya berlatih dengan teman. Ketika ada teman yang terjadi problem di kelasnya untuk coaching ya, jadi saya membangkitkan teman tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi menggali potensi-potensi yang dia miliki, kemudian bagaimana orang tersebut itu bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kita hanya memancing, iya, pertanyaan. Ada yang perlu disampaikan sebelum kita. Jadi ini seperti yang dibilang Bu Umi kemarin, kita akan membuat praktek simulasi pembelajaran berdiferensiasi.
Jadi di sini saya kebetulan mengajar di kelas 4. Kelas 4 ini jumlah laki-lakinya 9, kemudian yang perempuannya ada 14. Kemudian ini saya katakan karena materinya ini terkait materi tema 7, subtema 1 ini keberagaman suku dan agama di negeriku. Kemudian mapelnya itu ada 2, ada mapel bahasa Indonesia dan mapel PPKN. Ini nanti terkait menentukan ciri-ciri mengenal ide pokok, kemudian ciri-cirinya bagaimana ide pokok itu, kemudian juga bagaimana cara kita membuat paragraf yang di dalamnya itu terdapat ide pokok. Kemudian juga selanjutnya mengenal berbagai macam gaya, pengaruhnya gaya terhadap kehidupan sehari-hari itu, dan mereka dapat mempraktekannya. Kemudian anak-anak ini saya petakan itu di kebutuhan belajarnya ini sesuaikan materi, yaitu yang pertama anak-anak nanti ada yang suka menggambar, saya arahkan untuk menggambar, Diferensiasinya ya diferensiasi di sini, diferensiasi produk ya, anak menggambar. Kemudian ada juga yang bagian misalkan nanti berhubungan dengan ide pokok, nanti anak-anak mengarang. Kemudian yang terakhir ketika mempraktikkan berbagai macam gaya itu anak-anak praktek di depan, misalkan listrik statis, anak-anak nanti menggosokkan penggaris di rambutnya masing-masing, kemudian ditempelkan di lembaran kertas yang nanti sudah saya sediakan. Kemudian juga ketika praktek gaya otot nanti bisa mendorong meja, kemudian itu nanti prakteknya di depan. Kemudian juga saya kelompokkan anak-anak yang kebetulan belajarnya itu visual, jadi visual nanti di diferensiasi konten ya. Untuk kontennya ini di awal itu saya siapkan media proyektor biar melihat video sebentar. Kemudian di audio itu nanti saya sambil menjelaskan ke anak-anak terkait materi tersebut. Kemudian anak-anak yang kinestetik mungkin saya praktekkan langsung nanti ketika berbagai macam hal itu saya praktekkan di depan. Untuk KSE-nya ini karena saya bentuk berkelompok, ini KSE beberapa, meskipun tidak semua KSE itu saya tampilkan nanti, tapi di beberapa KSE seperti yang pertama misalkan KSE manajemen diri ya, jadi itu anak-anak nanti saya beri sticky note, kemudian sticky note itu diberi nama, kemudian anak-anak menempelkan perasaannya hari ini bagaimana. Nanti sudah saya buatkan itu roda warna dari teorinya Bucik itu saya tempelkan di papan, anak-anak nanti sticky note dikasih nama, tempelkan sesuai perasaannya hari ini. Jadi kesadaran dirinya itu hari ini bagaimana, jadi perasaannya sebelum. Kemudian ke manajemen diri itu anak-anak nanti manajemen dirinya bagaimana nanti. Jadi terkait pengerjaan tugasnya itu apakah nanti disesuaikan bisa mengerjakan tepat waktu, PR yang kemarin sudah dikerjakan apa belum. Kemudian di kemampuan berelasi itu anak-anak saya bentuk kelompok, jadi ada beberapa anak yang saya kumpulkan meskipun nanti saya ajak ada yang menggambar, nanti juga tidak sama dalam satu kelompok itu suka menggambar semuanya, jadi mereka biar heterogen, nanti biar tidak sama. Kemudian di keputusan yang bertanggung jawab nanti terakhir kan anak-anak menyimpulkan dan praktek di depan itu. Jadi menjawab pertanyaan itu supaya kompetensi yang terakhir itu bisa diterapkan ke anak-anak. Kemudian juga ada nanti penilaian spiritual dan sosial. Jadi spiritualnya mereka itu bagaimana, sebelum memulai itu apakah berdoanya serius atau menundukkan kepala apa tidak, atau sambil ngobrol apa tidak, itu di spiritualnya. Kemudian berdoanya khusyuk apa tidak, bisa membaca doa apa tidak. Kemudian di sosialnya nanti berhubungan dengan interaksi dengan teman-teman, apakah itu bisa berkomunikasi dengan baik, ataukah diam saja, ataukah mungkin berkata yang negatif, itu nanti terekam di sikap sosialnya. Itu nanti terkait RPP-nya. Baik, kemudian misalkan untuk
Iya, Pak, kita masuk ke bagian inti pendampingan. Yang pertama kita masuk ke observasi. Sebelum saya masuk ke kelas, kira-kira nanti Pak Robi inginkan ke saya, ya. Pak Robi ingin saya ini supervisi yang bagaimana? Jadi saya Lalu observasi yang mana ini dari seluruh rangkaian BPM itu yang mana sih yang harus saya lakukan atau yang saya fokuskan misalnya? Jadi, kalau disuruh seperti itu, saya kan menyadari diri dalam diri saya itu untuk belajar diferensiasi ini masih belum saya terapkan sehari-hari. Jadi memang karena memang kita masih kurikulumnya masih lama ya, dan anak-anak pun masih asing dengan membaca diferensiasi. Mungkin berapa hari ya, mungkin 2 kali ini. Dan saya harapkan nanti di observasi ini bisa apa ya? Ini pembelajarannya tentang apa? Tematik, tema khusus, tema 1, pembelajaran 1. Yang saya harapkan nanti di fase-fase yang apa ya, yang saya ajarkan nanti sudah betul apa belum gitu. Jadi di apanya? Di semua fase? Ya, semua fase. Misalkan di pengelompokan anak itu apakah sudah sesuai dengan apa? Nanti ketika saya kelompokkan itu, apakah memang saya terapkan di materi itu, apakah anak itu memang betul sesuai dengan apa ini apa kemampuannya anak tersebut atau keinginannya? Berarti saya mengobservasi seluruhnya ya Pak ya? Boleh pembukaan sampai akhir? Terus penerapan saya misalkan di penerapan definisi konten atau definisi produk itu apakah sudah betul? Iya, bisa sesuai dengan materi. Kemudian nanti ketika saya di KSE-nya itu apakah penerapan saya juga sudah betul, dan yang terakhir ketika saya refleksi dan pembelajaran yang saya ajarkan itu apakah sesuai juga dengan yang apa di pendidikan pembelajaran yang apa yang ideal itu ya? Iya. Kelas berapa nih Pak yang akan kita tampilkan itu? Kelas 4. Jadi Pak Robi, jadi nanti saya masuk observasi tujuan saya bukan ini kan Bapak ya, bukan mengenalkan Pak Robi, bukan ini. Saya masuk ke kelas ini tim apa, supervisi tulis yang akan kita lakukan ini tujuan untuk membantu Pak Robi menemukan apa yang bisa menyempurnakan pembelajaran Pak Robi. Bukan saya tujuan untuk menilai ini Pak Robi salah, ini jelek ya Pak Robi. Itu kami hanya ditujuan untuk membantu Pak Robi menemukan baik itu kelebihan maupun kekurangan yang bisa dilengkapi. Kali nonton terkait RTP apakah sudah sesuai seperti ini, kemudian di penilaiannya apakah nanti juga sesuai? Ini saya fokus pengamatan saya mulai pertama ya Pak yang dari dalam sampai akhir ya. Pertama di dokter ketika Pak Robi menerapkan pembelajaran edukasi. Ini untuk mindfulness-nya itu belum pernah saya terapkan, tapi di sini nanti mungkin memang apa agak asing mungkin anak-anak ya. Mindfulness itu kadang-kadang apa ya, anak-anak kan nggak terbiasa dengan mindfulness. Disuruh stop, namanya anak kelas 4 ya, stop sebentar. Saya pernah itu saya coba stop sebentar, yang sana ngomong yang sana nggak temannya malah diguyu, suruh ambil nafas itu ada yang iya. Berarti perlu sebuah ilmu.
saya ikut di kelas ini nggak usah takut, nggak usah direken ya, seperti nggak ada siapa-siapa. Ya, ikuti pembelajaran sebagaimana biasanya. Bu Umi sama Pak Sakon belajar sama Pak Rofi, ya. Jadi nggak usah nanti nggak usah terganggu, nggak usah kaku, nggak usah takut ya. Seperti belajar biasa dengan Pak Rofi. Jadi dari Pak Sakon dengan ingin belajar apa sih cara belajar, cara mengajar itu ya. Ya, jadi tolong diikuti dengan baik, nggak usah takut, nggak usah kaku, ikuti pembelajaran seperti itu. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lihat semuanya sudah semangat ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, pasti kalian hari ini ada yang masuk? Siapa yang masuk? Ya, alhamdulillah, berarti kita pagi ini alhamdulillah diberikan kesehatan, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nanti mudah-mudahan sampai pulang nggak ada yang sakit. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Kebetulan hari ini Zahra berangkat paling pagi. Ya, coba Zahra dibimbing berdoa teman-temannya. Teman bersiap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih ya sudah pimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Anak-anak, pastinya kalian berangkat dari rumah menuju ke sekolahan membawa perasaan yang berbagai macam, ya. Kalau kita lihat di sini, ini namanya roda warna ya. Roda warna di sini terdapat berbagai macam perasaan yang dialami oleh manusia, ya. Termasuk sampean ini ya. Meskipun kalian masuk kelas 4, pasti di roda warna ini akan ada perasaan yang kalian alami, yang kalian bawa dari rumah menuju ke sekolah. Apakah hari ini kalian itu sudah fokus untuk menerima pelajaran? Apakah kalian cemas karena tidak mengerjakan PR? Apakah hari ini kalian sedih karena mungkin di rumah hewan kesayangannya ada yang sakit atau mati? Ataukah kalian hari ini lelah karena mungkin tadi malam begadang gulingan HP, mainan HP? Nah, ini kalian saya kasih sticky note. Nanti tugasnya adalah kalian kasih nama. Dikasih nama siapa Pak? Nama panggilan saja, tidak usah nama lengkap. Kemudian tempelkan di sini sesuai kondisi perasaan kalian sebelum pelajaran nanti dimulai. Dari rumah kalian apa yang kalian rasakan? Ya, nah, isi. Nah, apa ya? 3, 4, 5 nanti gantian ya. Kalau kelompok 1 selesai, duduk kembali, gantian kelompok 2, tempelkan di sini ya. Tulis namanya. Kelompok 1 sudah di sini. Nah, sudah gantian gini. 2 yang nomor antrian gini, bentar gini ya. Ini. Alhamdulillah sudah terisi semuanya, bahwa ternyata kalian datang ke sekolah itu ternyata dengan perasaan yang berbagai macam ya. Karena mungkin di kondisi di rumah itu berbeda tiap anaknya, maka di hati kalian masing-masing ada berbagai macam perasaan. Ini kita identifikasi ya, atau kita cari di sini. Tadi kan tanya ya, rodanya diputar apa? Ya ini coba saya putar. Nanti yang bagian ini saya tanya ya. Misalnya tak putar.
Oh, ternyata di sini contohnya yang satu aja yang agak sedikit negatif ya. Kesepian. Kira-kira Zahra kesepiannya bagaimana kok bisa merasakan kesepian ini? Oh iya, karena Zahra kebetulan namanya kerja, katanya pagi ya. Pagi ya, tidak ada yang menyiapkan makanannya, ada teman-teman semuanya sudah sarapan, ternyata Zahra tidak sarapan karena tidak ditemani oleh orang tuanya, yaitu yang ibunya. Kemudian yang di sini ada bersemangat, yaitu Desinta. Bersemangatnya bagaimana hari ini? Kenapa bersemangat hari ini? Semangatnya bagaimana? Coba bunyi udah apa? Kenapa bersemangat hari ini? Hadiah dikasih hadiah oleh mama. Oh iya. Jadi sampai ini Desinta bersemangat hari ini karena mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Ya. Sebelum pelajaran dimulai ya, ini sudah ada pelajaran dimulai, kita akan sedikit mengenal yang namanya mindfulness ya. Mindfulness itu adalah kita berhenti sejenak terkait aktivitas yang telah kita lakukan. Nek nyekel pulpen, pulpennya didelete, nyekel buku sementara didelete dulu, difokuskan pikirannya ya. Ya, ya. Bisa semuanya ambil nafas, kemudian buang pelan-pelan lewat mulut. Ya, ambil nafas, kemudian buang. Ya, taruh tangannya di posisi yang enak. Ya, bisa di sini di bangkunya masing-masing ya. Bisa sambil memejamkan mata sebentar ya. Kita introspeksi dulu ya terkait kesiapan kita supaya semangat. Ya, jadi sambil memejamkan mata ya, coba kita mensyukuri ya, pagi tadi kalian sudah bangun pagi dengan kondisi yang sehat, yang bugar. Kemudian kalian juga sudah bangun pagi, sudah ditemani oleh orang tuanya. Beruntunglah kalian. Lihatlah teman-teman kita yang lain yang bangun pagi tidak ada yang memberikan sarapan, tidak ada yang membuatkan teh di rumah. Ya, coba kita syukuri hal-hal nikmat apa yang telah kita raih, yang telah kita terima mulai pagi sampai berangkat sekolah. Kalian dari rumah berangkat ke sekolah penuh dengan semangat, maka itu juga kita syukuri ya. Maka kalian kejarlah cita-cita kalian, karena segala sesuatu sudah kalian terima. Maka banggakanlah orang tua kalian di rumahnya, di rumah ya. Jadi banggakan, buat mereka bangga. Dengan apa? Dengan nilai-nilai yang baik, mengerjakan PR dengan baik ya. Maka kejarlah cita-cita kalian nanti sedikit lagi ya. Boleh sambil memejamkan matanya ya. Kita siap ya materinya ya. Oke. Kalian buka dulu. Oh ya, sebelum itu saya kenalkan dulu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi itu artinya dalam bahasa Inggris apa? Berbeda. Beda. Kalian itu berbeda. Bukan artinya ada yang tidak pintar, ada yang pintar, tidak ya. Tapi dengan karakter yang berbeda, punya bakat yang berbeda. Ada yang bakatnya gambar, ada yang bakatnya mengarang, dan ada bakatnya yang bisa kinestetik atau praktek ya. Maka di materi kali ini akan yang anak yang suka dengan video akan saya setelkan dulu, yaitu materi video ya. Kita akan belajar yang pertama adalah tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Tujuan kita hari ini adalah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kita akan mengenal apa yang namanya ide pokok. Ciri-cirinya bagaimana, apa sih ide pokok itu, kemudian bagaimana kita mencari ide pokok itu dalam sebuah bacaan, dalam sebuah paragraf. Kemudian kita juga akan mengenal yang namanya gaya ya. Apa itu gaya, kenapa gaya itu kok bisa membuat benda itu bergerak, asalnya dia menjadi bergerak, asalnya bergerak menjadi diam, bisa merubah bentuk benda, bisa menggeser posisi benda,
Ya, itu akan kita pelajari di materi pada pagi hari ini ya. Sebelum itu saya akan tampilkan sebuah video singkat. Halo, semangat pagi kelas 4 hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan semangat ya. Kali ini kalian belajar bersama Bu Nita tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan siapkan alat tulis kalian mulai dari buku, ballpoint, dan penghapus. Sudah? Anak-anak, hari ini kita akan belajar yang pertama, menemukan kata sulit dalam suatu paragraf. Yang kedua, menentukan gagasan pokok. Yang ketiga, menjelaskan tentang gaya. Nah, sebelum masuk materi, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, ciptaan Liberty Manik. Nah, kalian sudah menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Apa yang kalian lihat pada gambar berikut? Iya, hebat, gambar keragaman budaya Indonesia. Mengapa pakaian mereka berbeda? Iya, hebat, karena mereka berbeda suku bangsa. Anak-anak hebat, silahkan cermati dan baca teks berikut ini. Kalian bisa menekan tombol pause sebentar pada video untuk membaca teks suku bangsa dengan seksama. Apakah anak-anak menemukan kata sulit dari teks tersebut? Nah, kalian bisa menuliskan dan menemukan kata sulit lalu menuliskan pada tabel. Kalian bisa membuat tabel seperti di buku tulis kalian. Anak-anak, masih ingat cara menemukan pokok pikiran? Yang pertama, bacalah seluruh teks bacaan. Yang kedua, tandai kalimat pertama, terakhir, atau kalimat pertama dan terakhir. Yang ketiga, tentukanlah pikiran pokok dari kalimat pertama, terakhir, atau kalimat awal dan akhir. Selamat mencoba! Anak-anak, Indonesia kaya akan suku budaya. Selain itu, Indonesia kaya dengan alat transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi Indonesia ada delman, pedati, dan bendi. Pernahkah kalian naik delman? Menyenangkan bukan? Coba perhatikan apa yang terjadi saat kuda menari bendi. Iya, hebat, bendi akan berjalan. Apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Iya, hebat, pedati akan berpindah tempat. Nah, gambar tersebut berhubungan dengan materi kita hari ini tentang gaya. Mari kita melakukan percobaan. Anak-anak, pernahkah kalian bermain slime? Menyenangkan bukan? Nah, pada kali ini kalian akan melakukan percobaan slime. Ambillah slime kalian. Coba lakukan percobaan seperti ini. Apabila slime ditarik, apa yang akan terjadi? Nah, ini berhubungan dengan gaya. Gaya bisa merubah bentuk suatu benda. Setelah itu, tuliskan hasil percobaan pada buku tulismu ya. Buatlah tabel seperti tabel berikut. Sebagai contoh, aktivitas yang dilakukan ketika mendorong meja, hasilnya meja akan bergeser. Kesimpulannya, gaya bisa merubah posisi benda. Silakan praktekkan kegiatan, kemudian tuliskan pada tabel. Nah, kelas 4 hebat, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari percobaan tersebut? Jadi anak-anak, kesimpulannya gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak, berubah bentuk,
dan berubah arah. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Hari ini kita sudah menemukan kata sulit dalam satu paragraf. Kalian bisa menemukan kata sulit dalam satu paragraf lalu mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kamus online. Nah, hari ini kita juga belajar menemukan pokok pikiran. Caranya bagaimana? Bacalah seluruh teks bacaan, tandai kalimat pertama, terakhir, atau kalimat pertama dan terakhir. Kemudian tentukanlah pikiran pokok dari kalimat pertama, terakhir, atau kalimat pertama dan terakhir. Kita juga sudah belajar tentang gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak, berubah bentuk, dan berubah arah. Nah, perlu diingat macam-macam gaya, ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gravitasi, dan gesek. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, jaga kesehatan dan tetap semangat kelas 4 hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau itu dari video, maka pada kali ini yang kita pelajari yang pertama adalah kita mengenal atau menentukan ide pokok. Coba kalian lihat di buku kalian halaman 7 ya, dilihat halaman 7. Itu ada bacaannya tentang keragaman suku di Indonesia. Kita terdiri dari berapa pulau besar di Indonesia? 5. Yang pertama dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya, ini ya. Ini apa? Kalimantan ya, ini apa? Sumatera dan ini Jawa. Ini yang kalian tempati di sini Jawa. Itu juga terdapat berbagai macam kebudayaan ya. Kebudayaan kemarin apa? Kebudayaan bisa baju adat, upacara rumah adat, makanan daerah, tarian daerah ya, bahasa daerah, betul. Kita bermacam-macam ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Di keragaman suku di Indonesia ini pastilah di sebuah paragraf terdapat yang namanya ide pokok. Nah, ide pokok itu apa kemarin? Inti dari sebuah paragraf, inti. Biasanya ide pokok itu ada di mana? Di awal tadi ya, di awal paragraf atau di akhir paragraf. Di awal ataupun di akhir ya. Caranya bagaimana kita menentukannya? Yang pertama, jadi kita baca dulu supaya tahu maksud dari bacaan tersebut. Kemudian kita cari kata-kata yang paling penting ya. Paling penting yang kita tuju adalah kalimat yang ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Yang tengah tidak usah dihiraukan saja. Hanya kita cari di kalimat yang pertama dan kalimat yang terakhir jadi dalam paragraf. Itu yang paling pokok. Dan ide pokok itu termasuk ada di dalam kalimat utama ya, di dalam kalimat utama. Jadi kalau tadi ada bacaan kalimat pertamanya kok panjang, apakah itu termasuk ide pokok? Bisa jadi di dalamnya itu ada ide pokok ya. Di sana bisa kita ringkas. Yang paling penting itu apa, nanti itu namanya ide pokok dari. Kemudian dijelaskan, penjelasnya biasanya yang mengikuti ada di kalimat berikutnya ya, bisa jadi di tengah ya, itu namanya kalimat penjelas ya. Kemudian anak-anak tadi sudah dijelaskan yang sudah melihat video ya, coba kita praktekkan ya. Ya, lebih di sini ada kursi ya tadi ya. Kalau di sana tadi disampaikan bahwa kita mempunyai keberagaman budaya, misalkan di sana ada pedati tadi, tahu ya pedati ya? Pedati itu adalah kalau dulu itu seperti kalau delman tapi dipakai untuk mengangkat barang-barang dari hasil pertanian ya, digawe DKRP itu sapi, digawe nggak apa
Geret tebu ya sama biyen ya. Tebu terus apa? Jagung, padi ya, pedati. Kemudian delman. Siapa yang pernah naik delman? Ya, pernah naik delman ya. Apa sih geret delman? Yang sing narik delman apa namanya? Kuda ya, kuda. Ada nyanyinya ya. Naik delman istimewa, duduk di mana? Nah, duduk sambil yang sedang mengendarai. Nah, bisa ya? Nah, nanti dibaca. Ya, jadi ada delman, ada apa? Tadi ada pedati ya. Jadi itu keberagaman budaya yang masih diterapkan. Nah, delman itu kan pastinya berpindah. Supaya padi itu sampai ke rumahnya Pak Tani atau padi itu sampai ke tempat penggilingan, maka dipindahkan oleh pedati, dipindahkan. Perpindahan pedati dari sawah menuju ke tempat penggilingan atau sampai ke rumah itu namanya terkena yang namanya gaya. Jadi gaya itu tadi sudah dijelaskan adalah tarikan atau dorongan yang bisa mengubah arah benda, yang bisa menyebabkan benda itu berpindah, yang bisa menyebabkan benda itu berubah bentuk. Tadi dicontohkan ada slam, siapa yang biasa dengan slam? Ada yang dengan slam? Ya, slam malam ya. Kemudian anggur-anggur sampai di rumah gawe tanah liat, dikasih air, dimpleng-pleng seperti ini ya, itu kan berubah bentuk ya. Kalau sama cinta pakai pintanya kotak, maka akan berbentuk seperti kotak. Sama teman-teman gini tadi gepeng ya. Itu namanya gaya, bisa merubah bentuk benda, bisa menggeser benda ya. Itu namanya berarti gaya tadi adalah dorongan atau tarikan yang bisa mengubah bentuk benda, yang bisa merubah arah benda, yang bisa merubah benda yang diam menjadi bergerak ataupun yang bergerak menjadi diam. Nah, gaya itu ternyata tidak hanya satu ya, ternyata gaya itu banyak. Nah, di buku kalian yang pertama gaya apa namanya? Otot. Ya, gaya otot. Misalkan di sini Pak Robi menggerakkan kursi ini dari sini sampai ke sini, ya, atau junjung seperti ini. Ya, ini namanya gaya otot. Pak Robi junjung tepak. Nah, diangkat dari meja kok bisa naik ini karena adanya gaya otot atau tenaga yang ada di dalam tubuhnya Pak Robi ya. Atau kalian mengangkat buku juga termasuk yang namanya gaya otot. Yang kedua namanya gaya apa? Gaya pegas. Ya, gaya pegas. Kebetulan Pak Robi tidak bawa busur panah ya. Ini biasanya pegas itu adalah ketika ditarik itu mantul lagi. Ya, itu namanya pegas. Kira-kira apa sih bisa ditarik balik mana? Apa kira-kira? Anak panah. Siapa sih pernah dominan? Ketapil ya, ketapil biasanya nepili apa? Cicak di rumah, burung di rumah ya. Mari ngono iki lho. Karet sama kasih batu ya. Biasanya pilih cicak atau burung hewan yang kecil, yaitu namanya termasuk yaitu energi pegas. Pegasnya itu apa? Dari karetnya itu ya, yang bisa melemparkan benda, itu namanya pegas. Yang ketiga ada gaya apa? Gaya listrik statis. Gaya listrik statis ya. Siapa yang di rumah mari ndelok TV, dimateni TV ini, mari ngono tangannya nggak sengaja nempel di TV terus apa ini? Bulunya itu kayak ketarik ya. Ya pernah seperti itu? Nah, itu namanya gaya listrik statis atau menggosokkan rambut ya, kemudian ditempelkan ke apa ini? Kulitnya, kemudian agak tertarik ya. Kemudian bisa juga sama kertas yang kecil-kecil, kertas yang kecil-kecil sama tempeli, mari gosok ini agak lama, tempelkan biasanya itu akan tertarik. Nah, itu adalah contoh daripada penerapan gaya listrik statis. Gaya listrik statis juga kurang nyetrum tambatan deh. Ini listrik ya, nyetrum tambatan. Nyetrum tapi dalam
dalam bidang yang sangat kecil, tidak berbahaya, bukan listrik yang bisa menghidupkan lampu ya. Listrik statis itu adalah listrik yang sangat kecil, hanya bermuatannya sangat sedikit. Kemudian gaya apa berikutnya? Gaya magnet ya. Magnet itu akan menarik benda apa yang terbuat dari logam, terutama dari besi ya. Dari besi ya. Kebetulan apa ya? Jadi, ini kebetulan ya. Dari ada yang tepaknya mengandung magnet. Tepaknya mengandung magnet ini. Nah, misalkan ini ya. Ini saya umpamakan di sini tepaknya mengandung magnet. Oh ya ini mas, ya ini, pinjam ya. Nah ini ya, Ini contoh dari penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya teman ya, digawe yaitu pintunya atau penutupnya dari magnet, yaitu ini ya untuk tepak, kemudian kulkas ya, kulkas di rumah jaga buka tutup maka digunakanlah magnet supaya bisa menutup sendiri ya, itu penerapannya. Jadi magnet itu adalah sebuah benda yang warnanya apa magnet? Hitam, umumnya warnanya hitam ya, terdiri dari kutub apa kemarin? Ya, utara dan selatan ya. Bisa juga dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita dalam pembuatan kompas ya. Kompas itu kita menunjukkan arah daripada utara, karena magnet itu selalu menunjukkan arah utara, maka dimanfaatkan sebagai penunjuk arah supaya tidak tersaja ya, karena kalau peta dan deskripsi contoh kan bingung ya, petanya Indonesia yang apa. Nah ini sudah saya kasih contoh. Boleh saya ambil di sini yang bakatnya nanti yang laki-laki praktek ya, laki-laki terutama yang laki-laki praktek untuk listrik statis gitu nanti ya. Ini saya ini ya, nanti yang menggambar kita Alan, Jihan, Abil, Amora, ya, kemudian Anggun, Iva, Rosa, ini gambar ya, Sinta, gambar. Nanti yang mengarang bisa nanti, nah, selanjutnya yang belum kebagian ya, kemudian yang gerak nanti yang praktek untuk beberapa gaya, ada 6 gaya lagi di praktekkan di depan, itu adalah Rafael, Bima, Reja, Deksa, Aldo, dan Dirga. Itu nanti praktek. Selain yang saya panggil tadi, kalian mengarang ya. Oke, ini silakan diambil. Yang tadi saya bagian gambar, silakan diambil, coba gambar di bukunya masing-masing. Untuk yang mengarang, ya diambil dulu. Ya. Silakan. Yang mengarang, ini saya kasih instruksi ya. Yang mengarang saya kasih instruksi ya. Ya, sebisanya gambarnya masih yang udah apa-apa ya. Ya. Jadi dikasih warna ya, dikasih warna nih. Ya ini saya kasih instruksi ya. Silakan duduk dulu. Nah ini gambar, ini ya. Yang ya bisa ya. Di buku gambar ya. Sudah duduk ya. Oke. Nah, ya tak kasih instruksi ya. Yang mengarang, kalian saya suruh mengarang kebudayaan yang ada di daerah sampean, yang ada di sekitar sampean ya. Misalkan di kebudayaan di sini apa? Yang pakai contoh. Misalkan kalian ada Maulid Nabi, ya. Maulid Nabi, coba ceritakan. Saya kemarin melihat ini, ceritakan. Kan tidak apa-apa ya. Nah, boleh pakai peralatan yang ada di sekitar kalian atau bawa dari situ. Nah, coba praktekkan gaya otot. Tadi apa gaya otot? Nah, bisa pakai ini. Apa kira-kira gaya otot? Tadi apa gaya otot? Mengangkat sebuah barang. Contohnya, teman-teman silakan. Ya, teman-teman
kali ini akan di YouTube lah ya. Ayo teman-teman lain, disampaikan ke teman-teman yang lain ya. Tidak apa-apa ya. Ya, saya diri ya. Ya, ini Rafael akan mempraktekkan gaya otot. Ya, mengangkat sebuah barang. Apa yang diangkat? Barang angkat Pak ya. Kemudian yang kedua ada gaya apa yang kedua? Gaya pegas ya. Pegas. Ada yang bawa karet ya? Karet. Di sini bawa karet. Ya, karetnya ada. Karet. Ya. Coba pinjam bentar ya. Ya karet benang. Ini bawah ini ya. Saya coba pinjam. Enggak apa-apa. Bukan pinjam ya. Nah, contohnya di sini ya. Contohnya di sini ya. Ketika kalian misalkan di sini, ya ini prakteknya ini, misalkan ini ya. Nah ini sampai tepel ke sana. Ya ini namanya praktekkan di sini. Ya teman-teman, praktek yaitu gaya pegas. Ayo. Nah ini ya, sini tuh air. Sekarang saya berikan soal ya. Soal evaluasi sudah. Soal evaluasi ini kalian dikerjakan bisa kalian saya berikan soal-soal kalian kerjakan bisa melihat di LKS jawabannya dicari bisa ya sesuai dengan penjelasan saya dikumpulkan nanti ya dikasih namanya cari di LKS tadi ya. Ini dikerjakan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Coba dikerjakan. Cari sabar ya. Kan ya. Coba ini dikerjakan. Kamu paling mau deh. Ini mana ya? Ini coba dikerjakan, ada 5 soal, ini terkait materi yang kita pelajari hari ini. Apakah kalian semuanya sudah memahami apa yang sudah dipraktekkan tadi, apa yang sudah dilihat di video, apa yang sudah dilihat Pak Robi tadi? Kita uji pemahaman kalian dengan mengerjakan soal latihan. Apakah nanti nilainya 100 semuanya, ataukah ada yang masih salah? Ya. Oke, waktunya kurang lebih 15 menit. Ya.
di papan tulis. Nah, saya tulis aja ya. Nomor 1 Cahaya. Nomor 2-nya siapa? Nomor 2 ya Bima. Nomor 3 Amel. Bisa Amel? Amel nomor 3, nomor 4 Cika. Nomor 5 Amora ya. Oke, silakan. Oke, ya dikerjakan juga itu bisa merubah benda yang bergerak dari diam atau sebaliknya, bisa merubah bentuknya. Oke, atasnya kita tepuk semangat bersama. Siap? Tepuk semangat. Nah, dari hasil ini tadi saya lihat semuanya sudah bisa menguasai materi hari ini. Sekarang tugas kalian akan saya bagi lembaran kecil-kecil seperti ini ya. Kenapa Pak lembaran kecil sini? Biasanya kan saya yang menilai sampean. Sekarang kalian yang menilai saya ya. Bagaimana menilai saya ini? Misalkan Pak Robi nek mengajar kurang senyum boleh. Pak Robi kalau mengajar yel-yelnya kurang boleh. Pak Robi mengajarnya kurang humoris boleh dikumpulkan ke Pak Robi. Ada yang bisa menyampaikan di depan? Ya, apa saja? Ini aja dulu. Kita belajar apa saja hari ini? Nah, boleh. Silakan. Ya, apa saja yang kita belajar apa saja hari ini? Yang pertama kita belajar menentukan ide. Yang kedua tadi ciri-ciri ide pokok. Yang berikutnya yaitu kita belajar apa ya? Gaya. Apa itu gaya? Arti dari gaya. Yang berikutnya apa saja yang disebabkan oleh gaya? Itu ya. Ada merubah bentuk tadi ya. Kemudian apa lagi? Merubah benda yang dia menjadi bergerak atau kebaliknya dari bergerak menjadi diam. Kemudian ada 6 gaya. Siapa yang bisa menyebutkan tadi? Gaya 1. Oke, alhamdulillah sudah bisa ya memahaminya. Oke, semuanya ya boleh duduk dulu sebentar sebelum kita berdoa dulu ya. Sebelum selesai kita berdoa dulu ya. Boleh dimasukkan juga boleh. Oke, itu dibuat belajar di rumah ya. Oke, bacanya tetap masuk. Jangan lupa besok kita belajar yaitu subtema 1 pembelajaran 2 di rumah dibawa pulang yaitu pulang ya. Nanti tolong dibaca dulu pembelajaran 2 biar besok ketika materinya saya sampaikan kalian lebih cepat dalam memahaminya. Kalau nanti pagi yang berdoa karena datang awalnya itu Zahra, yang kedua tadi pagi itu saya juga melihat datangnya yang paling telat hampir jam 7 mau berangkat, yaitu Reja. Silakan dipimpin teman-temannya berdoa ya. Reja.
orang tuanya silakan menunggu dulu sebelum datang, orang tuanya jangan pulang dulu. Oke, saya akhiri pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita suka observasi ya Pak ya. Nah, di kegiatan ini tadi saya sudah mengamati kegiatan pembelajaran. Saya akan membacakan semua fakta-fakta yang saya berikan ya Pak ya. Nanti di atas setelah saya menyampaikan ini Pak Robi akan menggali diri sendiri apa yang sudah baik dari Pak Robi dan apa yang perlu berbagi ya. Dan secara umum Pak Robi yang sudah saya amati tadi antara RTP dengan apa yang Pak Robi lakukan di kelas sudah sesuai ya, sudah semuanya sesuai dengan RTP yang Pak Robi buat. Nah di sini tadi di mulai pembukaan ya Pak, saya mulai pembukaan tadi saya sudah menyaksikan Pak Robi mulai menyapa siswa ya, kemudian menanyakan perasaan siswa bagaimana pada saat mau memulai pembelajaran, kemudian sudah melakukan pembukaan dengan doa ya, kemudian tapi saya tadi tidak menemukan Pak Robi mengaku. Oh, jadi kaptennya ada singkat saja tadi yang nggak masuk ya. Hanya sebentar gitu ya. Nah, kemudian saya sebenarnya karena sudah dibagi kelompok, anak-anak sudah siap ya Pak ya. Nah, jadi saya tidak menemukan Pak Robi tadi mengatur siswa dengan posisi sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya anak yang hiperaktif bagaimana, anak yang pakai kacamata bagaimana ya. Jadi diatur budgetnya sesuai dengan kebutuhan yang diberikan siswa. Kemudian saya juga tidak menemukan Pak Robi menanyakan apakah suara Pak Robi sudah didengar oleh seluruh anak-anak dari di depan sampai belakang. Mungkin dalam hal ini mungkin Pak Robi menanggapan orang itu sudah pasti dengar gitu ya. Kemudian juga tidak menanyakan apakah sudah jelas melihat depan semuanya, sudah bisa menyaksikan baik itu pokoknya apa yang ditampilkan depan sudah semua lihat enggak, sudah jelas enggak semuanya ya. Belum menegaskan seperti itu saat bukan itu. Kemudian saya menemukan Pak Robi menyampaikan materi itu benar interaktif. Pak Robi menggali apa yang ini, tapi saya tidak menemukan Pak Robi memberikan banyak kesempatan anak-anak untuk menyampaikan apa sih yang diketahuinya gitu ya. Jadi lebih banyak Pak Robi memancing ya. Jadi ada anak-anak yang misalnya materi ini apa sih yang kamu ketahui tentang ini ya, anak-anak diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang dia ketahui ya. Itu kemudian di akhir pembelajaran saya juga sudah untuk strategi yang Pak Robi sampaikan dalam melakukan kegiatan pembelajaran sudah cukup bagus, media yang digunakan juga sudah cukup bagus ya. Memang kurang memancing anak, saya menurut kurang memancing anak lebih aktif gitu, lebih termotivasi sehingga suasananya tuh sepi, anak-anak itu kelihatan pasif, tidak berlomba-lomba untuk menunjukkan kemampuannya gitu ya. Mungkin bisa dipancing dengan menayangkan fakta-fakta ini atau pembicaraan orang atau ini sebuah cerita, coba dibaca bisa dipancing. Kemudian ya terus Pak Robi juga tadi saya belum menemukan Pak Robi mengatur tempat duduk anak-anak sesuai gendernya. Tadi memang sudah dikondisikan ya Pak ya, karena jadi ya tempat duduknya sesuai gender dulu. Kemudian di akhir pembelajaran saya juga sudah menemukan Pak Robi mengajak anak-anak untuk menjawab pertanyaan. Tapi tadi belum menemukan bahwa anak diajak menyimpulkan misi pembelajaran.
seperti yang terakhir Beberapa. mungkin Beberapa di terakhir ya. Kemudian apa? Modifikasi Pak, modifikasi lingkungan belajar anak sesuai dengan karakter anak masing-masing Pak. Tadi saya belum menemukan karena saya tidak tahu, karena sudah terkondisi per kelompok yang mungkin Pak Robi sudah mengkondisikan ya. memang sehari-hari seperti ini, jadi Ya. kalau saya nggak lagi Jadi sesekali ya anak-anak di itu tempat duduknya kalau tetap ya. iya, ya, seperti itu. Cuma memang di apa sih, tiap hari Senin biasa ada, jadi saya supaya kalau hari Senin itu miring nomor nanti yang ketemu nomornya nanti di situ nanti ajak itu dia hari Senin. Iya. Dan seminggu sekali. Jadi sekarang juga jenuh anak-anak. Ya, saya sudah menemukan adanya emosi Pak Robi untuk memancing anak-anak untuk bisa terlibat dalam pembelajaran, tapi kurang memancing siswa agar aktif gitu ya, lebih aktif. Dari sosial emosionalnya, saya menemukan kurang banyak yang ditampilkan, maksudnya diselipkan di pembelajaran. Misalnya anak peduli terhadap temannya, peduli kita yang anak tidak masuk ini. Nah, jadi dari masuk, dari kenapa ada masuk, dan kita ajak anak-anak untuk misalnya kalau sakit ya kita doakan, kalau dia punya ini ya, jadi kepedulian anak-anak diajak untuk lebih peduli terhadap teman-temannya, terhadap lingkungan sekolah. Kemudian apa? Ya itu saja. Jadi kesempatan memberikan kesempatan pada anak untuk lebih aktif menyampaikan. Jadi apa? Kalau saya menemukan di papanya itu kurang ada pancingan untuk anak-anak sehingga memantiknya anak-anak supaya anak itu muncul keberanian untuk ini. Sebenarnya anaknya bukan tipe anak yang diam-diam juga, bukan tipe anak Jadi yang sebenarnya mau kesini tuh aktif semua. apa mungkin karena ada saya gitu. Ya memang apa ya, ketemu dengan orang yang berbeda. Iya. Terus besok gitu Pak ya. Takut daripada memang Iya. takut. Besok saya nggak berani. Kemudian prinsip restitusi di situ karena memang tidak ada pelanggaran ya Pak ya. Restitusinya belum Iya, ada. nanti ada misalnya memang Hubungannya itu yang karena aku jadi tidak rame. Jadi belum nampak Iya. misalnya kok anak kok bertingkah laku aneh, jadi restitusi penerapan restitusinya saya belum menemukan di sana. Kemudian apa ini ya itulah gregetnya anak, bagaimana membuatnya yayanya sudah bagus ketika anak menanyakan bagaimana dimotivasi dengan yaya yang lebih siapa kan kita gitu loh Pak, jadi anak-anak lebih itu saya kok belum menemukan tadi di situ. Apa terus juga di akhir pembelajaran belum menegaskan kepada anak-anak ketercapaian tujuan dari pembelajaran, belum ditekankan lagi apa di akhir pembelajaran. Jadi apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum, nanti belum ditegaskan. Kemudian apa juga kalau tadi belum menemukan adanya pengelompokan siswa berdasarkan kebutuhan pembelajaran siswa. Saya juga tidak menemukan di sana. Kalau apa menyapa dengan suasana yang hangat sudah di depan ya, sudah saya temukan. Kemudian itu saja yang langkah yang saya lakukan untuk yang hal-hal yang baik yang sudah saya temukan di sini. Pak Robi sudah menyediakan media-media pembelajaran yang cukup bervariasi dengan perasaan tadi. Pak Robi sudah menyediakan media roda emosi ya sudah cukup bagus. Cuman mungkin perlu dimodifikasi lagi ada dia Pak ya itu tadi yang bisa memacu anak-anak.
Nah tipsnya. itu fakta-fakta yang saya temukan. Nah sekarang kira-kira ini menurut Pak Robi, kira-kira dari yang Pak Robi lakukan di kelas tadi apa sih hal-hal baik yang sudah Pak Robi laksanakan, kemudian hal apa yang perlu diperbaiki ke depannya, apakah fakta yang saya sampaikan tadi ada sanggahan atau mungkin Pak Robi sebenarnya ini ya apa nggak ada yang perlu dijelaskan. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi ini saya mencoba untuk menerapkan apa yang sudah ada di modul itu saya terapkan mulai dari awal anak-anak itu dengan perasaan yang bagaimana, kemudian tadi dengan media yang beragam, anak yang audio visual atau auditor kinestetik itu coba saya sampai di situ. Cuma memang seperti kelemahan betul apa yang disampaikan oleh Bu ini bahwa memang anak-anak kurang gregetnya keaktifan dalam apa itu menyampaikan materi itu memang anak-anak kurang, dan memang mungkin cenderung dominan saya daripada anak-anak jadi perlu saya ubah dari pembahasan saya. Misalkan menurut Bu tadi pakai video yang memancing anak-anak untuk berpikir ini jalannya ceritanya bagaimana sih untuk memancing ke materi itu. Ke depan saya ubah untuk pembelajaran saya. Kemudian saya juga anak-anak saya perbolehkan untuk mengkritik saya. Jadi memang biasanya kan saya yang menilai anak-anak ya, jadi saya ajukan anak-anak misalkan kekurangan saya bagaimana. Itu tujuannya mungkin anak-anak ketika saya misalkan kurangnya gini Pak, biar anak itu karena menerimanya pembelajaran itu akan lebih sesuai dengan yang saya inginkan. Gitu. Menurut Pak Robi nih, kira-kira umpan balik yang bagaimana yang akan Pak Robi lakukan di pelajaran berikutnya agar menurut Pak Robi itu yang menurut Pak Robi kurang itu bisa lebih tercover atau lebih muncul lagi ke gregetnya anak-anak sehingga suasana pembelajaran itu lebih saya hanya memang diam gitu ya. Ada saya Rame karena ada saya dan satu orang lain gitu ya, jadi tegang. Yang asing di sini tuh anak-anak seperti tegang gitu. Jadi sadarnya udah muncul suasana yang senang gitu loh, anak-anak belajar yang ceria, nggak ada suasana yang senang, jadi nggak mencekam gitu loh. Saya menemukan tadi mencekam Mungkin nanti saya kondisikan tidak ada yang ditakuti lah ke depan. Kemudian pertanyaan yang ini saya memantik anak-anak ini loh supaya lebih aktif gitu. Sebenarnya apa yang Pak Robi persiapkan tadi kalau menurut Pak Robi sudah sesuai apa enggak sih? Anak-anak sudah dikondisikan dulu, terus sebenarnya Dikatakan sesuai cuma mungkin tadi itu sebenarnya mau saya rubah.